Terima kasih, jazakumullah. Ini kayaknya lebih mudah dari yang biasa ini. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi haqqihi tatahaqqaqul ghayat. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. As-sirajul munir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan seri kajian fikih mawaris, seri yang terakhir yang saya rangkum menjadi kalimat ahkamun mutanawwi'ah, serba-serbi hukum waris, yang merupakan penutup dari seri-seri sebelumnya, penjelasan tentang hukum mawaris yang kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Hukum-hukum terkait dengan mawaris ini ada beberapa hal. Kita langsung masuki pertama tentang apakah non-muslim bisa mewarisi atau diwarisi. Muncul perbedaan non-muslim yang sejak awal atau non-muslimnya karena murtad. Maka di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama dikatakan tentang irthu ghairil muslimin anna ikhtilafad dini islaman wa kufran mani'un indal jumhur khilafan li ba'dis sahabah ka Mu'az wa Muawiyah. Jadi kesepakatan mayoritas ulama bahwa perbedaan agama itu menghalangi orang mewarisi atau diwarisi. Meskipun ada sebagian sahabat seperti Mu'az dan Muawiyah berpendapat masih bisa kalau terkait dengan ahlul kitab. Yang kedua, juga pemahaman tentang orang yang murtad. Mayoritas ulama sepakat la yuris, tidak mewarisi, seluruh hartanya itu diserahkan kepada Baitul Mal. Hanya Imam Abu Hanifah berpendapat mewarisi semua harta yang dia dapatkan sebelum murtad itu harus diwariskan. Setelah dia murtad itu yang diserahkan ke Baitul Mal. Jadi ada perbedaan. Mayoritas ulama sepakat mau murtad non muslim tidak bisa mewarisi, tapi Abu Hanifah berpendapat sebelum dia murtad itu diwarisi, sesudah dia murtad diserahkan ke Baitul Mal. Itu perbedaan pertama terkait dengan warisan non-muslim. Kemudian bagaimana ahli waris kalau posisi perempuannya lagi hamil? Katakanlah hamil 9 bulan, USG mengatakan laki-laki, fotonya cakep, ganteng atau cantik kan begitu. Apakah itu masuk warisan atau tidak? Mayoritas ulama selain mazhab Maliki berpendapat ada dua ketetapan atau indikator bahwa orang yang hamil itu berhak mendapatkan warisan beserta anak dalam kandungannya. Pertama syaratnya an yasbuta wujudahu hayyan inda mauti muwarrithihi. Jadi ketika orang tuanya atau pewarisnya wafat, status anak dalam kandungan itu berdasarkan hasil ininya hidup. Jadi misalnya HPL-nya 2 minggu lagi akan lahir begitu ya, kandungannya bagus, sehat, bapaknya meninggal kan begitu, dapat warisan apa tidak? Itu dapat, tapi dengan catatan medis menyatakan dia hidup. Dan ketika dilahirkan, meskipun hanya beberapa menit, juga dia berhak dapat warisan.
dilahir, biasanya 1 hari ya, ada tuh beberapa kisah yang lahir seminggu meninggal gitu ya, atau berapa hari masuk ke ruang niku meninggal, itu juga dihitung hidup sehingga berhak mendapatkan warisan. Dan cara dahulu menghitung anak itu hidup meskipun setelah dia lahir wafat itu dengan ammaratul hayah. Tanda-tanda hidup apa? Kasurah, anaknya berteriak, nangis, atau anaknya bersuara, bersin, maka itu dihitung hidup. Kalau tidak ada itu, maka terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mendapatkan warisan, tapi hakim yang akan menunjuk tim medis untuk bisa memastikan bahwa anak ini hidup atau tidak. Jadi sedetil itu para ulama menghitungkan masalah warisan. Mungkin tidak terpikir dalam benak kita begitu amat menghitungnya sedetil itu gitu. Paling warisan cuma 2 juta misalnya begitu ya. Nah, itu kalau kita. Tapi kalau yang meninggal Atta Halilintar kan lumayan itu. Hartanya banyak, YouTuber itu ya. Miliaran. Nah, jadi sedetil itu menghitung ketika dalam kandungan posisinya apakah dapat warisan atau tidak. Yang ketiga, pertanyaannya apakah warisan langsung didistribusikan atau dibagikan atau tidak? Pendapat mazhab Maliki, selama hamil tidak boleh didistribusikan harta warisan itu. Jadi sampai dia lahir baru didistribusikan. Mayoritas ulama tidak harus, karena kalau tidak dibagi secepatnya takutnya ada ahli waris yang butuh warisan itu secepatnya, maka dibagi saja dengan perhitungan bahwa bayi dalam kandungan itu diperhitungkan sehat, maka diambil bagiannya. Jika laki-laki, perempuan. Kalau nanti lahir betul-betul lahir dan sehat, langsung diberikan warisannya kepada walinya. Kalau nanti ketika lahir dia wafat, maka warisannya dikembalikan kepada ahli warisnya. Kalau begitu, apa standarnya? La khilafa fi annal warasa iza radu waqafa qismatut tarikah. Tidak ada perbedaan. Kalau ahli warisnya setuju, tunggu sampai melahirkan, maka sampai melahirkan. Tapi kalau ingin dibagi secepatnya juga tidak ada masalah. Yang penting bagiannya sudah ditentukan berdasarkan medis, hidup atau tidak, laki atau perempuan. Jika lahirnya perempuan, maka diberikan kepadanya sesuai dengan hitungannya. Jika lahirnya laki-laki, maka diberikan sesuai dengan hitungannya. Tapi kalau lahirnya langsung keadaan meninggal dunia, maka haknya dikembalikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Yang ketiga, orang hilang. Orang hilang itu berarti tidak ada informasi, tidak ada kabar. Hilang ya. Nah, yang gampangnya misalnya dia awak pesawat MH3 berapa itu yang Malaysia itu. Nah, itu kan hilang itu. Nggak ketahuan kan? Nah, itu gimana cara bagi warisannya? Karena kan yang naik pesawat itu nggak mungkin orang biasa, pasti orang berada kan gitu. Apalagi naik pesawat Malaysia MH390 hilang gitu ya. Ditunggu aja sampai dia ketemu. Sementara warisannya kalau tidak dibagi nanti ahli warisnya akan saling berebut kan begitu. Maka 4 mazhab sepakat orang yang hilang dihitung masih hidup dan tidak boleh dibagikan warisannya sampai hakim memberikan keputusan orang ini dinyatakan tidak mungkin ditemukan, hilang, maka dianggap hukumnya seperti orang meninggal baru dibagi warisannya. Jadi kalau misalnya hilang pesawat masih 3 bulan ditunggu, kan undang-undang kita mengatakan 2 tahun ya. Kalau sudah ditemukan lagi baru dia dihitung hilang. Maka cara pembagiannya dianggap dia seperti meninggal dunia, dan itu harus ada ketetapan hakim atau qadhi yang mengatakan orang hilang ini sudah tidak ditemukan, tidak mungkin bisa menemukannya, maka harta warisannya sudah bisa dibagikan. Nah, ini ahli waris orang yang hilang. Kemudian bagaimana menghitung
Seberapa lama pandangan fikih? Kalau mazhab Maliki dan Hambali itu menghitungnya seumur hayat. Menurut mazhab Maliki, kalau sudah melewati 70 tahun, maka itu dikatakan tidak mungkin kembali, atau melewati 90 tahun. Nah, misalnya dia umurnya 45 tahun, mencapai 70 kan berarti butuh sekitar 25 tahun kan begitu ya. Nah, kalau sudah umur 70 nggak mungkin hidup lagi tuh, maka dihitung itu. Nah, Hanafi dengan Syafi'i itu tidak diberikan batasan sampai umur berapa gitu. Yang penting hakim beristihad. Setelah kami cari, setelah kami perhitungkan kayaknya nggak mungkin hidup, ya sudah. Nggak harus nunggu sampai berumur 70 tahun menurut mazhab Maliki, berumur 90 menurut mazhab Hambali. Ini yang kayak kasusnya pesawat Malaysia MH390 hilang itu kan. Harus segera dibagi warisannya itu. Kemudian kapan dihitung? Ya berdasarkan kapan dia hilang, hakim memutuskan keputusannya. Ketika hakim mengatakan ya orang ini hilang tidak mungkin kembali, maka tanggal itu menjadi awal boleh dibagikan harta warisan. Sampai sedetail itu agama kita memberikan gambarannya. Kalau dia ditawan bagaimana? Ditawan itu masih menjadi tawanan perang. Mana tahu ada di antara kita, nauzubillah ya, jadi tawanan Amerika di Guantanamo. Hilang itu. Kalau tawanan di Paledang bisa dijenguk ya, dekat bawah. Kalau dia ditawan dan dokumennya resmi jelas dia masih hidup, maka tidak bisa dibagi warisannya sampai otoritas mengatakan dia wafat, baru bisa dibagi warisannya. Tapi kalau dia ditawan nggak jelas, nah, kan ada kan ditawan nggak jelas, tiba-tiba ditangkap aja udah hilang aja begitu ya. Nah, maka itu menggunakan hukum orang hilang. Orang hilang, pembagian harta warisannya seperti keputusan qadhi atau hakim. Nah, jadi orang tawanan itu kalau ketahuan jelas dokumennya, maka tunggu dia sampai dia dibebaskan. Pasti dia wafat atau hidup, maka bisa dibagi warisannya. Jika tidak diketahui, ditangkap hilang aja, diciduk aja. Orang ya kasus 98 orang hilang itu ya, nah, maka dihitung 98 berapa tahun ini? Berarti kan dibagi harta warisannya. Tapi harus punya ketetapan qadhi atau hakim yang memutuskan bahwa dia dinyatakan hilang dan tidak mungkin kembali. Baru masuk bagaimana ahli waris kalau dia waria. Kasusnya Dorce Simalagama marhum ya. Bagaimana hukumnya? Pertama, waria itu disebut namanya khunsa. Ada khunsa muskil, ada khunsa ghairu muskil. Khunsa itu adalah dua alat kemaluannya berfungsi sehingga tidak bisa dibedakan mana yang harus digunakan, mana yang harus dihilangkan. Itu namanya waria. Ada dua, ada yang muskil, ada yang ghairu muskil. Yang muskil itu kita tidak bisa membedakan dia ke laki-laki atau ke perempuan, maka tuqaddamu tib, maka menggunakan metode kedokteran medis yang modern sekarang bisa memilih kemana kecenderungannya. Dengan operasi dipilih salah satu dari kemaluannya yang akan digunakan. Maka ketika medis sudah menetapkannya mengambil laki-laki, maka warisannya laki-laki. Jika perempuan, maka warisannya perempuan. Tapi kalau warianya waria ghairu muskil, memang sudah jelas dia, ya berarti diambil hukumnya berdasarkan kelamin aslinya, yaitu laki-laki atau perempuan. Kasusnya almarhum Dorce itu ya laki-laki lah, dasarnya laki-laki kok. Nah, itu fa innal haqqa birrijal waratha mirasar rajul
in lahiqa birrijal waratha mirasur rajul in lahiqa bin nisa warasa mirathahun. Nah, jadi tinggal dipilih saja, karena kalau yang ghairu muskil itu sejak awal sudah ada, dia bukan seksualnya yang bermasalah, kelainan fungsi saja, kelainan psikologinya aja. Kalau yang muskil memang dua-dua berfungsi. Itu menurut pandangan ulama fikih. Kemudian ahli waris tenggelam, naik kapal laut tenggelam, kayak kasusnya kapal Tampomas, gitu ya. Kemudian gempa bumi hilang, kayak kasusnya dulu ya. Kemudian kebakaran hilang, atau lainnya yang memang sulit untuk memastikan kapan dia wafat. Contoh kalau yang tabrakan beruntun ya, kasusnya artis itu kan, kapan istrinya mati, kapan suaminya mati, kan nggak ketahuan itu. Tiba-tiba tabrakan meninggal aja semua, kan begitu ya. Atau kayak yang kemarin yang bus yang jatuh itu di Bandung itu kan, meninggal semua. Itu bagaimana cara menentukan warisannya? Menurut mazhab mayoritas ulama selain Hambali, tidak ada warisan, langsung saja karena meninggal semua, maka saudaranya yang tersisa itulah yang dapat warisan. Nah, permudah saja. Itu menurut mayoritas ulama. Siapa itu? Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Mazhab Hambali itu berpendapat berbeda. Dicari dengan seksama berdasarkan forensik mana yang lebih dulu meninggal. Kalau sudah ketemu siapa yang lebih dulu meninggal, maka itu dulu dibagi warisannya, baru warisan kedua, baru ketiga. Menurut mazhab Hambali. Tapi kita mengambil mayoritas ulama, apa itu? Ya sudah, meninggal sekalian, ya udah, yang ada saudara itu yang dibagi warisan. Seperti kasus tsunami Aceh tahun 2004. Kan bagaimana cara bagi warisannya? Ya sudah, dianggap meninggal semua. Siapa ahli warisnya? Ashabul furud ini, ashabul asobah ini, ya udah langsung dibagi. Enggak lagi dicari siapa yang mati dahulu, siapa yang lebih di awal, kan begitu ya. Nah, itu tidak. Artinya mazhab Hambali ini pendapat satu mazhab, sementara mayoritas ulama Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengatakan ya sudah, dihitung seperti biasa. Lanjut, kalau warisan, mohon maaf, anak di luar nikah, bagaimana warisannya? Atau anak yang ditolak oleh ayahnya, itu anak li'an namanya. Jadi suaminya putih, istrinya putih, anaknya negro hitam. Bukan anak saya ini, kan begitu ya, ditolak gitu ya. Itu bagaimana warisannya? Warisannya seperti anak di luar nikah. Hakim memutuskan memang tidak terbukti itu bukan anaknya dengan tes DNA atau apapun namanya ya, maka hak warisnya hanya ke ibunya. Ibunya bisa mewarisi, dia bisa mewarisi ibunya. Kalau anak di luar nikah atau anak yang ditolak oleh ayahnya itu sebagai anaknya, lalu hasil hakim mengatakan betul itu bukan anaknya, mungkin dengan tes DNA atau tes apapun, maka dia seperti anak di luar nikah, warisannya kemana? Ke ibunya. Ke bapaknya tidak terkait. Kalau anak ketemu, kan ada kan anak ketemu depan rumah kayak di film-film, diantar anak bayi atau ketemu di jalan gitu ya, ada yang membuang anak bayi. Nah itu bagaimana cara memberikan warisannya? Nah itu caranya menurut mayoritas ulama, warisannya diserahkan ke Baitul Mal karena nggak ada ahli warisnya. Jadi mayoritas ulama sepakat kalau ketemu anak yang dibuang ya, kan nggak tahu ya dari mana sumbernya, maka itu kalau dia jadi orang kaya sukses meninggal, maka hartanya untuk Baitul Mal. Soalnya dia menikah ya. Nah, tapi Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya dan Ibnu Taimiyah berbeda lagi. Siapa yang mendapatkannya, dia jadi ahli warisnya. Itu pendapat Ibnu Taimiyah dengan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Tapi mayoritas ulama dan mazhab
Hambali termasuk Imam Ahmad itu mengatakan diberikan ke Baitul Mal. Ini untuk anak yang ditemukan, ada kan anak yang dibuang gitu ya, maka dia tidak bisa diwarisi. Sekarang kita masuk pembahasan kontroversial yang ada di Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. Pertama, pasal 173, penghalang kewarisan. Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena 1. Dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Jadi undang-undang kita Kompilasi Hukum Islam pasal 173 itu mengatakan jika terjadi percobaan pembunuhan, menganiaya ahli waris dan membunuh, maka itu hukum sama, dia tidak bisa dapat warisan. Sementara dalam hukum fikih hanya membunuh saja yang enggak dapat warisan. Yang kedua, jika dia diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman lebih berat, maka juga dia terhalang untuk mendapatkan warisannya. Sementara dalam kitab-kitab fikih, ulama bersepakat bahwa hal-hal yang dapat menghalangi orang dapat warisan hanya 3, hamba sahaya, beda agama, dengan membunuh. Ulama fikih tidak menetapkan apakah orang yang melakukan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat terhadap waris juga menghalangi hak warisan seseorang. Sementara hukum kita menggunakan itu, kita hanya membunuh saja. Ini penjelasan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. 185 ahli waris pengganti. Jadi di Kompilasi Hukum Islam kita, apabila ada orang punya ahli waris, ada satu ayah anak 3, dalam perjalanan anaknya lebih dulu meninggal dari ayahnya, maka cucunya itu bisa mendapatkan warisan dari ayahnya, dari kakeknya. Itu pasal 185 ahli waris pengganti. Dalam fikih ditolak karena tidak ada namanya ahli waris pengganti. Yang ada ketika dia wafat, dia hidup, dialah ahli waris. Enggak ada menggantikan posisinya. Itu kontroversial dalam Kompilasi Hukum Islam. Kemudian jika dia berwasiat, kita tahu kalau ada orang wafat kan ada 4 kewajibannya. Diurus jenazahnya, dibayar hutangnya, ditunaikan wasiatnya, dibagi harta warisannya. Undang-undang kita mengatakan orang yang boleh berwasiat itu minimal 21 tahun, pasal 194. Sementara dalam kitab-kitab fikih tidak ada batasan umur 21 tahun. Mazhab Hanafi dan Syafi'i wasiat harus sudah dewasa. Bahkan mazhab Maliki Hambali mumayyiz saja sudah bisa berwasiat. Nah, ini penting juga kan? Pada umumnya, para ulama menyatakan bahwa usia baligh telah dipenuhi jika seseorang telah berumur 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan yang sudah menstruasi. Jika sudah baligh, maka sah kalau dia mewasiatkan hartanya. Tapi undang-undang kita tidak boleh, harus umur 21 tahun baru dia boleh berwasiat dan legal standingnya kuat. Makanya di kita kan undang-undang perlindungan anak itu kan kalau di bawah 21 kan dia nggak kena perlakuan seorang dewasa ya, masih kategori di bawah undang-undang anak. Di atas 21 baru dianggap sudah dewasa. Tapi anehnya buat SIM KTP itu 17 tahun sudah bisa. Dan anehnya suruh nyoblos juga udah bisa anak SMA. Jadi kalau untuk politik nyoblos boleh dewasa dia, tapi kalau untuk bagi ini nanti 21 gitu. Nah, ini kan jadi masalah ini. Yang mana mau dipakai gitu. Jadi banyak yang tidak ketemu kan undang-undang anak itu. KTP 17 tahun udah boleh. Kemudian SIM 17 tahun sudah boleh. Menikah sebelum perubahan di MK 2019, perempuan laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Sekarang dirubah oleh MK semua 19 tahun. Tapi pidana 21 tahun. Apanya? Makanya kan mau pakai yang mana dia? Kalau pakai undang pernikahan 19 tahun masuk. Kalau pakai undang-undang anak 21 tahun.
Kalau mau pakai undang-undang KTP di Dukcapil 17 tahun. Itu sudah dihitung apa? Dewasa. Maka itu terjadi tarik-menarik mau pakai yang mana ini. Seorang dikatakan berhak punya legal standing itu 21 tahun. Dia transaksi beli tanah, wasiat itu 21 tahun. Nah, itu nanti yang hakim-hakim para pengacara yang jago itu. Tapi kita memang tidak ketemu yang mana mau dipakai patokannya gitu. Nikah dulu kan 16 19. Yang 2019 direvisi MK jadi umur 19 tahun. Artinya kalau ada menikah sebelum 19 tahun tidak ada surat izin orang tua, bisa ditangkap itu. Ya harus ada surat izin orang tua. Tuh. Kemudian dana asuransi. Dana asuransi apakah menjadi harta warisan atau tidak? Ada 3 pendapat. Dalam perdata Islam, kalau asuransi wajib itu menjadi hak yang ditulis dalam polis asuransi. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, asuransi menjadi harta bersama karena itu diajukan atas kesepakatan suami istri sehingga menjadi warisan. Pendapat yang ketiga, asuransi menjadi hak penuh ahli waris yang tercantum dalam polis itu. Yang enggak tercantum berarti bukan ahli warisnya. Pakai yang mana? Putusan Mahkamah Agung tahun 99. Jurisprudensinya dari Mahkamah Agung mengatakan, pertama, pembayaran uang asuransi harus diberikan kepada tertanggung yang namanya tercantum dalam polis. Pembayaran uang asuransi yang menyimpang dari ketentuan polis merupakan perbuatan melawan hukum, kan itu putusannya. Maka asuransi tidak masuk dalam dalam warisan. Kalaupun tertulis namanya, nama itu didapat, yang lain nggak dapat. Kalau merujuk kepada undang-undang asuransi. Tapi 3 pendapat emang dalam perdata Islam. Pertama, itu menjadi hak santunan kepada janda atau duda, karena itu yang masuk antara suami istri. Yang kedua, menjadi harta bersama, jadi warisan. Yang ketiga, yang tertulis namanya itulah ahli warisnya. Selain itu berarti enggak. Kita lihat apa perbedaannya. Kalau asuransi wajib seperti Jasara Harja BPJS itu bukan sebagai harta warisan. Tapi kalau asuransi bukan wajib, yang sukarela yang kita pilih sendiri, itu menjadi harta warisan. Itu ada pembagiannya. Jadi kalau yang ke BPJS apalagi itu? Kalau yang PNS Jiwasraya ya. Nah, kalau yang TNI Asabri gitu ya. Nah, itu bukan masuk harta warisan. Tapi kalau yang buat prudensial, dia daftar sendiri, takaful apa itu masuk sukarela, itu menjadi harta warisan. Apa perbedaannya? Pertama, Pengadilan Tinggi Bandung mengatakan asuransi tidak tunduk kepada hukum warisan. Berarti PTA Bandung mengatakan warisan asuransi nggak masuk harta warisan. Tapi PTA Makassar itu mengatakan asuransi bagian dari warisan. Tinggal pakai yang mana itu? Kalau yang nerima ya pakai yang PTA Makassar, jadi memang itu juga masih perdebatan di antara para pakar keuangan, apakah asuransi itu uang yang dititipkan atau uang yang dikelola. Karena asuransi itu ada 2. Kalau uang dititip berarti hanya titipan saja. Karena kan berlakunya preminya itu kalau yang bersangkutan meninggal dunia kan gitu. Nah, dipahami dalam teori fikih, siapapun yang meninggal dunia, kita pelajari pertemuan pertama, ketika dia meninggal otomatis haknya keluar, maka dihitung sebagai warisan kan begitu. Kan pengertian warisan itu ma yukhlifuhul mayyit ba'da wafatihi ma'a baqa'i ahlil warasah. Apa yang ditinggalkan mayit, konsekuensi apapun setelah dia wafat dan ahli warisnya hidup, kan itu pengertian warisannya. Nah, jadi PTA Bandung mengatakan tidak ikut dalam warisan asuransi itu. Tadi pertama tadi tergantung dengan polisnya saja. Tapi PTA Makassar pendapat kedua itu masuk bagian dari harta warisan. Kita lihat yang lain. Tapi
dalam hukum fikih ada kesamaan pada pasal 183 apabila ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya boleh. Dan kompilasi kita mengatakan boleh pada pasal 183 sesuai dengan pandangan fikih. Apakah boleh dibagi sama? Boleh setelah dibagi bagian warisannya dan ahli waris ridho sepakat, maka bisa dibagi rata. Tapi setelah dibagi bagiannya secara syar'i. Itu yang saya bilang tadi. Kita Ustadz dibagi sama aja karena kita sudah sepakat. Bagi dulu bagian warisannya. Dibagi, bagian saya 2 miliar Pak Ustadz. Dia, nggak jadi sesuai syariat aja. Sebegitu. Nah, lihat angkanya kan? Kami bagi sama aja, kebersamaan. Ntar dulu bagi secara syariah. Secara saya banyakkan saya. Ya udah sesuai syariah aja, karena begitu. Ini kan kalau warisan 10 juta nggak ada masalah. Kalau warisannya 10 triliun kan, panjang itu. Yang kedua, bagi ahli waris yang belum dewasa, pasal 184, tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. Kita sudah bahas kemarin tentang perwalian. Ada wali kalau ahli warisnya belum cukup umur, dan dalam undang-undang kita warisan dianggap cukup kalau sudah berumur 21 tahun. Di bawah itu masih dianggap belum cukup umur. Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu, maka si pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Ini yang saya bilang tadi, ditolak oleh fikih tentang ahli waris pengganti. Jadi misalnya ada ayah punya anak 3, ayah ini orang kaya, ya kan begitu, anak 3 ini susah hidupnya, nunggu warisan, bapaknya nggak meninggal. Karena kelamaan meninggal, dia meninggal anaknya, cucunya bisa dapat, kan begitu? Tidak, dalam fikih nggak boleh, tapi dalam ahli mengganti hukum kita boleh, anaknya menggantikan posisi bapaknya. Itu yang ditolak oleh ulama fikih karena bertentangan dengan pahamnya. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Tapi kalaupun dia dalam undang-undang kita, jika dia ahli waris pengganti, maka bagian dia tidak sama, tidak boleh melebihi batasnya. Tentu gak mau berbagi. Kalau wafat ya wafat saja. 186 tadi pembahasan anak di luar nikah. Anak di luar perkawinan hanya punya hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Jadi kalau anaknya mohon maaf di luar nikah, warisannya kemana? Ke pihak ibunya dan jalur ibunya. Di luar ibunya tidak dapat warisan. Kalau meninggalkan warisan, bisa ditunjuk orang untuk mengurus harta warisan. Misalnya ditunjuk yang paham tentang uang, menghitung jumlah pengeluaran, sisa pengeluaran, harta warisan yang harus dibagi kepada waris yang berhak. Jadi dia punya banyak warisan berdasarkan pasal 187 sama dengan pandangan fikih apa? Selesaikan penyerahan jenazahnya. Jika dia mengambil tahlilan 3 hari 7 hari, selesaikan itu semua. Kemudian bayar hutang, wasiat, baru dibagi harta warisan. Dalam proses itu dia boleh menunjuk pakar atau ahli agar pembagiannya proporsional dan profesional. Pasal 187 membolehkan itu. Ahli waris bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris untuk melakukan pembagian harta warisan. Problem kita di masyarakat, kalau meninggal bapak, tunggu ibunya meninggal dulu, nggak enak dibagikan begitu. Nah, pasal 188 membolehkan itu kalau ahli waris ingin segera dibagi. Kita kan biasanya nggak enak, tunggu ibu meninggal dulu. Kalau yang meninggal bapak, betul? Atau kalau meninggal ibu, tunggu bapak meninggal. Ternyata panjang umurnya, cucunya meninggal lebih dulu, nggak meninggal gitu kan? Nah, maka dalam hukum fikih harus dibagi. Itu yang membuat kita akhirnya nanti warisan itu bertumpuk-tumpuk. Dan pasal 188 membolehkan, dan itu bukan mata duitan, karena itu harus diurus. Minimal kalau pandangan para ulama ditetapkan dulu bagiannya. Mau dibagi nanti terserah, tapi sudah jelas siapa yang dapat warisan dan berapa bagiannya. Pasal 189, olahan pertanian dihitung, itu nanti dihitung bersama yang berketahuan. Tidak dimungkinkan bersangkutan ada perlu uang, maka lahan yang ada itu dibayarkan oleh ahli waris yang punya uang, dibayar sesuai dengan harga yang berlangsung yang disebut dengan hakus syuf'ah. Jadi kalau misalnya tanahnya itu ada 1 hektar, ahli waris ada 5,
Setelah dibagi-bagi couplingnya per orang per meter, anak yang ketiga butuh uang. Sementara yang lain belum butuh uang. Tanah itu dijual, lama lakunya. Maka dia boleh meminta kepada ahli waris untuk membayar bagiannya lebih dahulu, dikeluarkan dengan harga yang tentu disepakati. Maka dia boleh mengambil lebih dulu meskipun bendanya belum dijual, tapi menggunakan harga yang berlaku. Berarti menggunakan NJOP ya, nilai jual objek pajaknya. Itu bisa dilakukan. 190. Kalau pewaris punya istri lebih satu orang, masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gonogini rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan pewaris menjadi hak para ahli warisnya. Jadi kalau misalnya istrinya 4, maka langsung dibagi haknya. Berapa bagian istri? 1/8. Betul? Dibagi 4. Sudah, itu bagian istri. Kalau punya anak, kalau nggak punya anak, 1/4 dibagi 4. Langsung dipisah. 191. Kalau dia tidak punya ahli waris, maka atas putusan pengadilan agama, seluruh hartanya diserahkan ke Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Ini pasal 191 kalau dia tidak punya ahli waris sama sekali. Bisa terjadi. Dulu saya termasuk ketika membaca undang ini, kayaknya berat. Setelah kasus tsunami Aceh terjadi kan, bingung kan siapa ahli warisnya, kan begitu. Karena negara kita tidak menganut ahli waris zawil arham. Kita kemarin sudah bahas, zawil arham itu berhak dapat warisan, tapi di kompilasi hukum Islam tidak mengakui ada zawil arham. Yang ada hanya ashabul furud dan asobah. 195. Bolehkah wasiat lebih dari 1/3? Boleh jika ahli waris setuju. Pendapat ulama fikih 3 mazhab nggak boleh. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan boleh kalau ahli warisnya setuju. Pasal 195 itu mengambil pendapat mazhab Imam Syafi'i. Boleh asal ahli warisnya setuju. Mayoritas ulama Hanafi, Maliki, Hambali menolak, maksimal hanya 1/3. Kemudian, bolehkah wasiat kepada ahli waris? Mazhab Syafi'i boleh kalau setuju ahli warisnya, tapi yang lain enggak setuju. Karena ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Harus di luar ahli waris. Tapi pasal kita membolehkan asal ahli warisnya setuju. Boleh ahli waris dapat wasiat asal setuju. Boleh ahli waris memberikan lebih 1/3 asal setuju. Itu ada di pasal 195. Kemudian wasiat yang melebihi 1/3 itu dibolehkan kalau harus setuju. Kemudian jika wasiatnya 1/3 dari harta warisannya, tapi wasiatnya banyak, maka ahli waris bermusyawarah untuk menentukan mana yang harus dipenuhi. Misalnya, kata bapaknya, kalau saya nanti wafat, wasiat saya tolong 1/3 harta saya untuk bangun pesantren, bangun rumah sakit, bangun mall, bangun sekolah, banyaklah dibangun. Pas dilihat warisannya cuma 10 juta. Harus waris itu yang mana mau dipakai ini? Oh, yang bisanya hanya nyumbang ke masjid. Karena 1/3 dari 10 juta hanya 3 juta kan? Ya beli sak semen aja lah, gitu kan. Banyak wasiatnya. Nah, pasal 205 mengatakan musyawarah ahli waris. Yang mana mau didahulukan? Kan banyak nih wasiatnya itu, uangnya nggak banyak kan begitu. Nah, ahli waris sepakat yang mana nih? Oh ya udah kita ke masjid raya aja ya sudah 3 juta doang. Nah, kan nggak bisa bangun masjid, undang sak semen selesai. Itu boleh. Pasal 202. Pasal 207. Wasiat tidak diperbolehkan diberikan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi orang yang akan meninggal, baik itu pelayanan kerohanian atau yang lainnya, sehingga harus tegas dan jelas untuk membalas jasa. Dengan kata lain, anak yang ngurus orang tuanya, betul? Ngurus semua sampai meninggal kan begitu, terus dapat wasiat kan nggak boleh karena ahli waris kan begitu. Tetangga nggak boleh, kenapa? Dibayar saja berapa biayanya selama ngurus, itu diganti dengan uang jasa, supaya wasiatnya betul-betul tidak atas paksaan dan tidak dalam intervensi. Jadi wasiatnya harus murni karena dari dirinya sendiri.
Kemudian notaris, saksi-saksi buat akte nggak bisa dapat wasiat. Notaris, saksi-saksi tidak bisa dapat wasiat. Berdasarkan pasal 208. Pasal 209, anak angkat itu tidak berhak atas wasiat. Anak angkat tidak berhak atas warisan, tapi berhak atas wasiat, disebut dengan wasiat wajibah maksimal 1/3. Sebaliknya, orang tua angkat juga berhak atas wasiat dari anak angkatnya maksimal 1/3. Namanya wasiat wajibah. Ini biasanya diambil jika orang tuanya semasa hidup itu diurus oleh anak angkatnya, anak angkatnya nggak pernah ngurusin, meninggal pingin warisan kan, anak angkat pingin dapat, maka dia dapat hak wasiat. Yang disebutkan apa? Wasiat wajibah, wasiat otomatis meskipun yang meninggal tidak berwasiat, maksimal 1/3 ke anak angkat atau ke orang tua angkat. Pasal 211, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tidak boleh ditarik kecuali hibah orang tua kepada anaknya, itu bisa ditarik. Tapi hibah anak ke orang tua nggak bisa ditarik. Hibah orang tua ke anak bisa ditarik. Kita sudah bahas ini pada bab hibah sebelumnya. Hibah yang diberikan dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian namanya hibatu maridil maut. Dalam hukum fikih itu tidak sah, tapi dalam undang kita boleh asal ahli waris setuju. Misalnya, udahlah, kan anak-anak saya semua sudah kaya-kaya, sukses-sukses, kan begitu ya. Udah harta bapak semuanya nanti untuk bangun masjid rakyat Telaga Kahuripan aja. Kata anaknya, oke lah, nggak apa-apa, silahkan. Udah selesai, semua harta kasih. Katanya, oh nggak bisa, maka hanya 1/3 yang bisa diambil. Tetap apa? Persetujuan ahli waris. Dan ketika ahli waris menolak, dia bukan pelit, karena itu haknya. Nah, ini perlu tegaskan, karena nanti karena dia, oh ahli warisnya itu bakhil, pelit, kenapa? Orang tuanya udah niat nyerahkan semua, anaknya nggak setuju. Enggak, itu haknya. Hukum fikih mengatakan haknya, undang-undang mengatakan itu haknya. Dan Allah sudah katakan dalam surah An-Nisa 11-12, udah ada bagiannya. Jadi jangan kita hukumi dia pelit, enggak. Tapi kalau dia memberikan, kita anggap dia luar biasa kedermawanannya. Karena ahli waris setuju. Sengketa ahli waris yang salah satu nggak setuju, berarti nggak bisa dieksekusi. Harus semuanya ahli waris setuju lahir dan batin. Apa yang mau saya kasih quote penting, bahwa agama Islam itu sangat hati-hati mengambil harta yang bukan miliknya. Islam itu nggak sembarang ngambil harta orang. Kalau ada nggak setuju, sudah nggak sah. Artinya apa? Kepemilikan dalam Islam itu tidak bisa dipaksakan. Pemberian dalam Islam itu harus dengan kesadarannya, tidak boleh terpaksa. Saya kira itu penjelasannya, poin-poin yang bisa saya sampaikan. Silahkan, ada yang mau bertanya, masih ada waktu. Kemarin ada yang mau bertanya nggak sempat karena kita memang habis isya langsung selesai ya. Silahkan, ada yang mau bertanyakan terkait yang kemarin juga boleh. Yang hari ini memang ini merupakan bagian penutup dari serba hukum waris. Hukum-hukum yang perlu kita pahami. Materi kita memang saya kaitkan dengan kompilasi hukum Islam agar kita melek terhadap hukum, dan supaya kita juga tidak serta-merta mengatakan hukum kita nggak jelas. Hukum kita jelas, tapi ada beberapa hal yang bertentangan atau tidak sejalan dengan pemahaman fikih 4 mazhab. Nah, itu yang perlu kita luruskan dan kita pahami agar kita sama-sama sepakat negara kita punya sumber hukum Islam untuk agama kita, namanya kompilasi hukum Islam. Demikian yang saya sampaikan. Wa'alafu minkum. Silakan ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan ketika hibah itu setelah dia wafat tidak ada buktinya. Maka itu nggak harus jadi warisan kan? Nggak, itu berarti miliknya. Kan hibah itu harus terjadi pergantian hak milik kan? Terus kedua, hibah itu setuju nggak ahli waris yang lain? Misalnya saya dihibahkan dengan lisan, wah nggak bisa, itu mana buktinya kan? Ini terjadi. Di Sumatera Utara waktu itu saya didatangi ada orang tua, kasusnya karena dia punya tanah di Kuala Namu. Jadi anaknya itu mau kuliah, kata satu orang tuanya, ini saya hibahkan.
enggak setuju. Adik-adik dari yang bapaknya ini, saya bilang apa? Ini kembalikan. Kenapa? Karena enggak setuju. Karena hibah itu harus persetujuan orang di sekitarnya. Maka hibah dari orang tua itu bisa jadi warisan ketika ahli waris lain tidak sepakat dengan hibah itu. Kan ada ketidakadilan kan? Maka kecuali tertulis sudah pindah, kan hibah itu harus pindah balik nama, itu boleh. Yang sering terjadi kesalahan kita, dihibahkan baru bisa dimiliki setelah meninggal. Nah, itu nggak tahu itu hukum apa namanya itu. Jadi masalah itu. Jadi hibah itu ya hibah perpindahan, ganti nama, itu selesai. Dan kalau sudah dihibahkan oleh orang tua, anaknya mau jual mau apa terserah anaknya, karena hibah sudah terjadi perpindahan hak milik. Yang jadi masalah itu hibah orang tua nggak boleh dijual, hanya dimiliki setelah dia meninggal. Nah, itu yang bingung nanti itu masuk warisan, wasiat atau apa. Pasal ini mengatakan jadi warisan itu, tidak terikat ya. Atau orang tua misalnya ditulis oleh Ahmad Sarwat ya tentang masalah warisan itu, orang tua misalnya biar nggak bertengkar dibagi dulu sejak awal, nanti habis mati baru dibagi. Ya, ini kan jadi masalah itu. Harus diserahkan dulu akadnya, serah terima betul, ya sudah. Berarti itu hibah sebelum meninggal ya, bukan wasiat namanya, bukan warisan. Yang benar ya anaknya harus dipahamkan tentang warisan, anaknya harus dibuat sejahtera supaya nggak berebut harta warisan. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Dua 212 ini bukan gerakan 212 ya, pasal 212. Hibah tidak dapat ditarik kembali ya. Tapi kalau orang tua ke anak bisa. Artinya bisa dibatalkan. Anak ke orang tua nggak bisa. Istri ke suami nggak bisa. Suami ke istri nggak bisa. Hanya untuk orang tua ke anak. Kenapa? Jika anak-anak yang lain keberatan dengan hibah itu. Jadi pasalnya itu harus kuat. Dan saya termasuk sudah banyak membantu beberapa keluarga karena dia tidak yakin dengan kondisi anaknya nanti ini. Saya katakan sudah hibah aja semua. Akhirnya sama jemaah itu dikapling langsung balik nama atas nama anaknya semua. Tapi Pak Ustadz nanti kalau saya diusir gimana? Ya itu rezeki Bapak lah. Saya bilang, kan Bapak nggak mau bertengkar, saya bilang. Tapi saya takut juga Pak Ustadz. Nah, kalau begitu sisakan bagian Bapak Ibu jangan dibagi. Akhirnya dia hartanya udah dibagi semua ke anak-anaknya, ada satu petak punya dia sendiri. Dan memang terjadi setelah 2000 saya pulang kemarin 2015 2014 ya. Udah dibagi, bener. Anaknya masing-masing, ada yang dijual, ya udah nggak bisa mana kan udah dibagi kan. Nah, jadi ketakutan anaknya nanti bertengkar kalau dia meninggal tentang warisan, itu dia sudah dapatkan uang mukanya. Di depan dia sudah berantem, dia masih hidup kan, gitu kan udah dibagi-bagi. Ya berantem ya. Dijual, ini digadekan, SK-nya suratnya disekolahkan sama anaknya. Ya namanya butuh uang kan. Saya bilang ketakutan Bapak kalau wafat warisannya mereka berantem, udah terjawab Pak, saya bilang. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Itu berantem sekarang mereka. Bapak yang pusing, saya bilang. Nah, jadi kembali ke keyakinan Bapak saja dan berdoa yang banyak. Kalau harta banyak, semoga mereka baik. Kalau itu namanya orang tua kan. Tapi ada juga beberapa jamaah itu yang saya kasih tahu dibaginya memang bagi tertulis sudah. Dia udah tinggal menikmati hari tua saja. Ada juga berhasil. Silakan Ustaz. Oh, udah sah itu. Secara hukum negara sah. Bisa dibatalkan? Bisa. Karena undang-undangnya mengatakan tapi dengan catatan orang tuanya punya alasan dan bisa menarik kembali, kan bisa ditarik. Ke notaris kan bisa dibatalkan. Yang nggak bisa itu dia sudah wafat, nggak bisa dibatalkan. Atau orang tua dalam tekanan. Tapi kalau dia datang, kan seringnya terjadi. Mungkin contohnya ke film kebanyakan ya. Lagi hidup, anaknya nggak benar, dirubah warisannya bisa kan? Jadi notaris itu bisa dirubah, dipanggil notarisnya dirubah lagi, suratnya bisa. Dan dikatakan di sini pasal 212, kebetulan 212 lagi, bukan gerakan 212 ya. Hibah tidak terkembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Tapi kalau bukan orang tua ke anak memang sulit. Suami istri misalnya,
Nah, itu agak panjang. Tapi kalau orang tua berhak dia menarik kembali apa yang telah dia berikan, dan pasalnya tertulis di sini. Udah dicatat di warisan, berpikir ya udah tarik, boleh. Dan itu banyak kejadian. Nah, jadi saya sering saya ceritakan ya, ada jamaah yang takut anaknya berantem, saya bilang bagi dari sekarang. Nah, kasus yang pertama alhamdulillah bagus pembagiannya. Kasus kedua dia dapat uang DP, melihat pertengkaran sebelum dia meninggal, udah dia pertengkarannya. Jadi memang ya kalau saya bahasa orang Medan itu rezeki-rezekian juga punya anak itu. Nah, kalau yang baik nggak bertengkar, kalau yang bertengkar juga. Bahkan bapak tadi melihat pertengkarannya sebelum dia wafat kan? Nah, udah dibagi-bagi, anaknya beli mobil, ini punya usaha bangkrut, datang lagi ke orang tuanya, udah nggak punya apa-apa kan? Jadi tergantung kita meyakini, kalau memang nanti kita takut anak kita bertengkar, dibagilah. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, kita pastikan mereka sejahtera sejak awal, ya nanti akan dibagi sunnah hukum Islam. Kira-kira begitu. Begitu Ustaz. Jadi bisa ditarik kembali, silakan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan ini merupakan materi penutup dari bagian hukum waris. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga diberikan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.